Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan bersama dengan nama bisnis yaitu Yaoti. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Optimis, yang kedua ada Fani, terus ada Novita, Jesse, saya sendiri, dan yang terakhir ada Andrea. Adapun latar belakang bisnis plan kami ini yaitu karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui khasiat dari teh rosella seperti untuk kesehatan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yaoti merupakan UMKM yang bergerak di bidang food and beverage. Yaoti memasarkan teh rosella yang memiliki berbagai varian rasa maupun topping yang enak. Dengan mengandalkan proses manual modern dan dibuat dengan bunga rosella, kami menghasilkan ekstrak dari bunga rosella itu sendiri yang sangat berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ekstra khas rosella yang baik campurkan dengan berbagai macam rasa seperti fresh milk, peppermint, dan campuran lainnya. Selain itu dengan topping cream cheese, foam, ice cream, boba, dan topping lainnya yang akan menghasilkan es teh yang sangat baik dan berbeda dengan yang lainnya. Jadi perusahaan kami ini memproduksi teh pada umumnya, tapi kita menggunakan teh rosella. Selanjutnya, untuk sumber daya manusia, pertama kita ada direktur utama, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer operasi, manajer training, manajer HRD, dan barista. Untuk kualifikasinya sendiri, yang pertama, memiliki keahlian khusus sesuai profesi, memiliki pengalaman yang baik, kriteria usia antara umur 18 hingga 25 tahun, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan mengerti tentang perkebunan. Selanjutnya, pasar dan pemasaran. Dalam segi segmentasi, segmentasi Yaoti yaitu masyarakat dengan kisaran usia mulai dari 15 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Dan lokasinya ini berada di permukiman di wilayah perkotaan maupun pedesaan di daerah Jawa Tengah. Dan selanjutnya, targeting dan positioning. Target utama kami yaitu mahasiswa dan pelajar, masyarakat dari kalangan menengah hingga ke bawah. Untuk posisi positioning, Yaoti menyediakan tempat yang nyaman bagi suasana vintage modern. Selanjutnya ada pasar dan pemasaran. Perkembangan permintaan sekarang. Untuk masa sekarang, kami melayani konsumen dengan permintaan 50 per cup. Prospek permintaan di masa mendatang. Untuk kedepannya, Yaoti akan menambah permintaan sebanyak 100 sampai 250 per cup per hari. Yang penawarannya adalah perkembangan penawaran sekarang di masa sekarang. Yaoti menawarkan produk teh rosella melalui outlet-outlet yang tersebar di wilayah Jateng, Jawa Tengah. Prospek penawaran di masa mendatang. Untuk kedepannya, Yaoti akan menawarkan produk melalui retail-retail dengan kemasan botol. Adapun strategi pemasarannya. Poin yang pertama, strategi produk. Strategi produk yang kami buat yaitu untuk menyediakan beberapa varian rasa yang dipadu dengan teh rosella. Lalu poin yang kedua, strategi harga. POTA menggunakan
strategi harga dengan metode markup pricing yang menaikkan harga berdasarkan beban pokok penjualan. Lalu poin yang ketiga, strategi promosi. Yang pertama ada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, periklanan digital seperti Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada diskon pada event setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada manajemen operasi. Manajemen operasi sendiri ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu input. Di poin input ini kita menyediakan bahan baku, mencari SDM, membeli peralatan, menentukan metode, dan mencari lahan untuk outlet yang akan dibangun dan perkebunan teh rosella. Lalu yang poin kedua ada proses. Proses yang kami lakukan yaitu memetik dan mengeringkan bunga rosella, lalu mengolah bunga rosella yang sudah kering menjadi teh rosella yang akan dilanjutkan di poin output. Di poin output sendiri, pengemasan YOT menggunakan cup berukuran 14 oz. Untuk feedback, YOT menyediakan layanan kritik dan saran yang tersedia di layanan website, di customer service di website, maupun di outlet tersebut. Jadi di manajemen operasi ini, produk YOT ini menggunakan bahan dasar bunga rosella, yang mana bunga rosella tersebut hasil dari kebun yang ditanam perusahaan kami sendiri. Lalu bunga rosella yang ada di kebun tersebut dipetik, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, diolah menjadi teh rosella. Setelah menjadi teh rosella, teh tersebut didistribusikan ke outlet-outlet yang tersebar di Jawa Tengah. Kemudian diproses sebagai produk YOT. Oke, selanjutnya ada dampak ekonomi dan dampak sosial. Di mana secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi yang ditimbulkan dari unit usaha kami adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Kedua, pemerataan pendistribusian pendapatan. Ketiga, meningkatkan devisa negara. Dan keempat, perolehan pajak. Sementara dari dampak sosial, terdapat dari 2 poin. Yang pertama karena adanya perubahan demografi, dan kedua karena adanya perubahan budaya. Selanjutnya, manajemen proyek. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama membuat bisnis plan. Membuat bisnis plan itu dilakukan pada tanggal 1-3 di bulan Januari. Dan yang kedua menganalisis pasar itu dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari sampai minggu kedua bulan Februari. Dan yang ketiga melakukan survei lahan. Ini dilakukan pada minggu ke-4 Januari sampai minggu ke-4 Februari. Dan yang keempat, menganalisis kebutuhan yang akan digunakan. Ini dilakukan pada minggu ke-3 Februari sampai dengan minggu ke-2 Maret. Dan kelima, menyusun strategi pemasaran. Ini dilakukan di minggu pertama sampai minggu ke-4 di bulan Maret. Dan selanjutnya melakukan tester produk kepada khalayak umum dilakukan di minggu ke-4 bulan Maret hingga minggu ke-2 di bulan April. Dan yang ketujuh mengevaluasi produk. Ini dilakukan pada bulan April hingga minggu ke-3 sampai minggu pertama bulan Mei. Dan selanjutnya menentukan harga produk. Menentukan harga produk ini dilakukan pada minggu ke-4 di bulan April sampai minggu ke-2 di bulan Mei. Dan yang terakhir, mencari investor. Ini dilakukan dari minggu ke-4 Maret hingga minggu ke
4 bulan Mei. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.